Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, sungguh mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita sehat walafiat. Dan yang istimewa karena kita punya himmah untuk mengawali aktivitas kita dengan bertadzkirah. Fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Sesungguhnya saling mengingatkan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Pemirsa sekalian, agama itu senantiasa memberikan wawasan, pemahaman yang walau belum terjadi sudah diinformasikan bagaimana mengantisipasinya, agar umat Islam betul-betul merasakan bahkan menyiarkan agamanya, dia nikmati agamanya sebagai agama yang mudah, tidak menyulitkan. Sehingga sesuatu yang terjadi yang tidak direncanakan oleh manusia, kalau lebih dahulu diwasiatkan, diinformasikan, itu kita sudah siap dan karena kita sudah faham. Seperti pagi ini, kita akan mengangkat tentang qadha salat. Apakah ada qadha salat itu? Apa ada dalilnya? Baik pemirsa sekalian, karena agama boleh kita tidak seragam. Jadi ini penting difaham. Dalam beragama itu boleh tidak seragam amalan karena tidak seragamnya faham. Boleh. Dalil agama sendiri memberikan wawasan kepada kita seperti itu. Tapi yang harus ada adalah dalilnya. Kalau saya mengamalkan sesuatu yang saya pelajari, maka saya harus nikmati itu, merasa taqarrub ilallah karena saya pelajari. Ada dalilnya. Demikian juga kalau kita melihat saudara kita, beda caranya mengamalkan, beda caranya mengekspresikan. Yang penting ada dalilnya. Jadi bijaknya beragama, pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini cara boleh, praktek boleh beda. Tapi kita harus berempati atau membuka pendidikan kita bahwa oh beda amalan saya, beda paham saya, tapi dia ada dalilnya. Sekarang cek, saya ada nggak dalilnya juga? Oh ada juga, oh jalan. Kira-kira begitu. Nah pemirsa sekalian, berkait dengan qadha salat, apa itu qadha dulu? Qadha adalah itu membayar, qadha'un. Kenapa membayar? Karena kita ada beban yang harus ditunaikan kalau kaitannya dengan salat yang tidak pada waktunya. Maka dia harus diganti. Mana dalilnya? Nah, saya ambil dalil pertama. Bahwa ada mengqadha salat.
Dalam surah An-Nisa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innas sholata," sesungguhnya salat itu yang kita dirikan itu 5 kali sehari semalam, "kanat 'alal mu'minina," adalah wajib, ala itu menjadi beban disyariatkan oleh Allah kepada orang-orang beriman, kitaban, tertulis. Nah, itu kalau Al-Quran bilang tertulis, itu artinya diwajibkan. Jadi sudah pakai kata ala, ada lagi kata kitaban, ditulis, harus ditunaikan. Mauquta, ditentukan waktunya. Nah, pemirsa sekalian, seperti yang sangat mafhum bagi kita adalah salat itu ada waktunya. Yang 5 kali sehari semalam, zuhur jam 12 takriban, artinya sekitar jam 12. Asar jam 3 takriban, sekitar jam 3. Kenapa pakai sekitar, Ustaz? Pakai kata takriban karena faktanya kita harus mencek waktu itu masuk. Jam zuhur itu jam sekian, tapi kadangkala beda dengan jam. Kita dalam perputaran bumi ini dengan matahari itu, ada bulan kita sholat sebelum jam 12. Ada. Sebelum jam 12 zuhur maksudnya. Tapi ada juga kita sholat zuhur setelah jam 12 lewat. Intinya masuknya waktu berdasarkan syariat zawalus syamsi. Bergeraknya pas tengah matahari ke sebelah. Kira-kira gitu, takriban. Isya jam 19 takriban. Dan selanjutnya pemirsa sekalian, alal mu'minina kitaban mauquta, ada waktunya. Kalau lewat ke Ustaz, ini yang kita mau bincang. Ada tidaknya qadha. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ayat yang kita angkat tadi surah An-Nisa ayat 103 itu menegaskan bahwa sholat dilakukan, sholat apa saja ada waktunya, dikerjakan di waktu yang disebut itu. Kalau lewat itu namanya menqadha. Nah, sekarang kita mau masuk lebih dalam. Salat apa saja yang kita qadha? Mari kita periksa dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, salat yang lewat dari waktunya, zuhur ka, asar ka, dan selanjutnya, maka man nasiyas salata falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa sebagai manusia biasa dia tinggalkan sholat. Kalau hadis Bukhari ini tadi teksnya lupa karena ada penyebab lain. Kapan dia ingat sholat itu atau karena tidur, begitu bangun langsung tunaikan sholat. Jadi ini sudah masuk juga waktunya. Jadi begitu ingat sebuah sholat ketinggalan, harus langsung ditunaikan. Dilanjutkan oleh Nabi SAW, ini tidak ada kafarah. Kalau sholat yang ketinggalan, kita tidak bisa bilang begini, insya Allah saya akan ganti dalam bentuk yang lain, seperti puasa. Kafarah, membayar dalam bentuk makanan. Salat tidak ada kafarahnya selain salat itu sendiri. Itu. Adakah contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ada. Baik pemirsa sekalian, saya bacakan, dan dalam hadis ini sudah melekat caranya. Pernahkah Nabi
terlambat sholat? Pernah. Ayo kita lihat hadisnya. Diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Nasa'i. Kalau kita menyebut Tirmidzi dan Nasa'i, maka hadisnya itu masuk dalam kitab yang 6 yang mu'tabarah. Apa maksudnya itu kutubus sittah? Maksudnya adalah kita ini yang belajar agama, yang harus tahu ada dalilnya, tapi bukan ahli hadis. Kalau kita sudah diinformasikan ulama, apalagi kalau kita buka sunannya, Sunan Tirmidzi dan kitab An-Nasa'i tentang hadis itu, maka dia mu'tabarah. Husnudzon, yakinkan bahwa dia sahih. Bagi mahasiswa Fakultas Usuluddin misalnya, para ahli hadis boleh mengkajinya, tapi kita yang awam sahih, kira-kira gitu untuk memudahkan. Nah, Nabi bersabda, An-Nafi, diriwayatkan dari Nafi bahwa innal musyrikina syaghalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu syaghalu, menyibukkan Nabi. Jadi Nabi sibuk. An arba'ati shalawatin, 4 waktu salat. Kapan? Yaumal Khandaq, pada perang Khandaq. Hatta dhahaba minal laili, sampai lewat malam. Jadi ada 4 salat dalam perang Khandaq, namanya saja perang. Ini sudah darurat, ya. Jadi kalau ada sesuatu penyebab orang meninggalkan salat, penyebabnya dilihat. Nah, kalau Nabi yang dialami sehingga tertunda salatnya adalah perang Khandaq. Apa itu perang Khandaq, pemirsa sekalian? Perang Khandaq itu adalah tahun ke-5 Hijriah. Nabi di Madinah, makin tidak puas kaum Yahudi, bahkan dibantu kaum Quraisy. 10.000 pasukan musyrikin, 3.000 pasukan kaum muslimin. Bagaimana tidak habis waktu menanggulangi itu? Perang Khandaq. Hebatnya pemirsa sekalian, kalau kita coba buka sejarah, 27 hari kaum musyrikin mau menyerang Nabi. Atas taktik wawasan dari Salman Al-Farisi bahwa boleh banyak wahai Nabi. Ide saya ada. Gali parit ini, kita akan balas, kita tunggu pasukan musyrikin itu. Ini yang sibuk dilakukan Nabi bersama hanya 3.000 sahabat dibanding 10.000. Bayangkan. Tapi tetap kaum muslimin menang dan kaum musyrikin pulang tanpa membawa apa-apa. Tapi bagaimanapun kondisinya, Nabi sangat disibukkan sehingga lewat 4 waktu sholat. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Begitu ada kelonggaran untuk sholat setelah selamat jiwa. Jangan kita wakal kalau ada perang bilang biar mak ditembak. Yang penting sholat kak dulu. Jangan. Syariat tidak mengajarkan begitu. Ini pelajaran di dalam. Kalau kau mau diserang jam sekian, jangan sholat jam sekian. Nabi kasih praktek ini. Ini kan kalau ada perang. Nah, apa yang dilakukan Nabi? Fa'amara Bilalan. Maka Nabi menyuruh Bilal. Fa'adzana. Untuk azan. Summa aqama. Jadi Bilal azan, kemudian dia qamat. Fasalla zuhra, kemudian salat zuhur. Summa aqama fasallal asra, kemudian salat asar. Summa aqama fasallal maghriba, diqamat lagi, salat maghrib. Summa aqama fasallal isya'a, kemudian dia salat isya. Satu je salat yang tidak, subuh. Apa yang kita ambil pelajaran dalam hadis ini dari Tirmidzi dan Nasa'i ini adalah bahwa Nabi pernah mengqadha salat karena lewat 4 waktu salat dengan cara 1 kali azan, tapi qamatnya 4 kali. Ini sudah ada cara. Rakaatnya, caranya tetap sama. Ini dalam kondisi perang. Real pemirsa sekalian, bahwa Nabi mengqadha salat begitu dia ingat. Bukan hanya ingat karena ini bukan lupa. Begitu dia sempat. Karena dalam perang.
Jadi bukan sholat yang lama, bukan. Sholat yang baru saja ketinggalan begitu longgar, langsung sholat. Sekaligus waktunya. Jadi kita perhatikan tadi, setelah lewat malam, setelah lewat Isya, ya, Nabi suruh Bilal azan 1 kali. Summa aqama, summa aqama, summa aqama, summa aqama 4 kali Bilal qamat, karena setiap sholat ada qamatnya. Jelas pemirsa sekalian bahwa yang dipraktekkan oleh Nabi, azannya ada, tapi kalau sekian sholat, entah 4, entah 3, entah hanya 2, atau bahkan 1 yang ketinggalan, di mana kita sempat, tidak harus menunggu misalnya, saya nanti sholat Isya karena Isya yang ketinggalan kemarin. Kira-kira begitu pemirsa sekalian. Ini jelas dalam hadis Tirmidzi dan Nasa'i. Kita lanjut setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis Nabi tadi menegaskan bahwa begitu pentingnya sholat dalam posisi perang sekalipun, begitu kita meyakini longgar, la tulqu bi aidikum ila tahluka, sudah kita tidak membiarkan diri dianiaya, jangan sampai ditembak lagi misalnya, langsung sholat. Caranya, berapapun sholat yang tertinggal, langsung azan sebisa mungkin, lalu qamat. Tapi kalau dijadikan satu waktu, hanya qamat yang berulang-ulang sesuai jumlah salat. Nah, kita lanjut pemirsa sekalian. Kalau misalnya kesempatan Nabi tadi di hadis itu baru sempat nanti di waktu subuh, artinya setelah salat subuh, misalnya ini kan tadi malam ya, sebelum subuh, karena dia tidak ketinggalan salat subuh. Bagaimana itu Ustaz? Karena ada waktu makruh bahkan haram salat. Nah, ini menarik nih. Menariknya adalah waktu haram itu waktunya singkat, tidak lama, paling 7 sampai 15 menit. Jadi misalnya sholat subuh, itu kalau mulai warna merah sampai terbit matahari, itu tidak terlalu lama. Yang itu yang tidak bisa, artinya dihindari di situ, karena longgar di waktu. Kan kalau 5 waktu sholatnya mau diganti kan panjang. Nah, realnya begini, begitu selesai sholat subuh berdoa, 4 sholat, masih bisa selesai 4 sholat itu. Bagi yang qadha, bedakan ya. Yang tidak bisa adalah salat sunat biasa yang dilakukan pada waktu tahrim itu. Jelang maghrib beberapa menit, pas mau tenggelam matahari merah itu. Sunset namanya kalau kita. Pas itu jangan. Sama ini kalau baru naik, jangan di situ, tidak lama. Nah, selesai sholat subuh Ustaz. Ketinggalan kemarin zuhur, asar, maghrib, isya. Ini tadi sholat subuh. Masih bisa setelah sholat. Karena menqadha. Hadis tadi menegaskan hal itu. Jadi bisa. Setelah asar, oh panjang sekali. Jam 15 itu mengganti waktu 4 waktu sholat itu. 4 rakaat itu masih bisa selesai sebelum jam 5. Yang tidak bisa hanya begitu mau sunset, itu yang waktu tahrim. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah. Ini tadi mengqadha salat yang wajib. Saya tambahkan pemirsa sekalian, karena ini dari Nabi SAW. Nabi pernah terlambat salat subuh. Iya. Maka ini diriwayatkan oleh Bukhari. Maka begitu Nabi bangun, pasti juga karena perjuangan. Perjuangan syar'i. Saya menyebut syar'i karena jangan sampai kita bilang, Nabi kan juga pernah sekali. Selain perang tadi, karena kalau perang kan sulit. Kalau ini, Nabi juga pernah telat sholat subuh karena kesibukannya. Kesibukan apa? Upayakan. Tidak lupa, tapi kesibukan yang menyebabkan kita adalah kesibukan yang syar'i. Ngurus umat. Bukan cerita.
Ngurus umat itu pelayanan di kantor. Malamnya lama cerita sama nyonya di rumah setelah Isya sampai jam 11. Terlambat bangun, mudah-mudahan bukan itu. Tapi Nabi pernah. Maka Nabi bersabda, sesungguhnya Allah yang pegang ruh kita ini. Karena sesungguhnya kita sebelum tidur itu dianjurkan baca doa agar kita sehat, fresh, nyenyak tidur, sehingga sehat bangun sholat. Itu niat. Tapi karena kalau kelelahan, fisik kita ini memang termakan usia, sehingga lambat, maka langsung lakukan sholat. Ini lewat waktu subuh ini. Jadi Nabi memperjelaskan, sesungguhnya yang menguasai ruh kita itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tawakal bukan karena kita sengaja. Kalau sengaja begadang sehingga tidak sholat, beda penilaiannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini juga masih yang wajib. Bagaimana kalau yang sunnah? Nabi pernah begini, banyak hadisnya. Nabi pernah mengganti salat sunat fajar, salat sunat qabliyatul fajar itu sebelum subuh yang 2 rakaat itu, rakaat qablal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Nabi menegaskan bahwa kemuliaan orang yang salat 2 rakaat sebelum salat subuh, nilainya, inspirasinya lebih mulia daripada dunia dengan isinya. Ini hanya pandangan keimanan yang lihat ini. Maka itu juga pernah Nabi menggantinya. Karena sudah, ibaratnya kalau kita beginilah. Kita ini bangun, wudhu dulu, jalan ke masjid sekitar 5 menit kalau dekat. Sudah tidak bisa salat sunat. Bagi orang yang tidak pernah kehilangan salat sunat subuhnya seperti Nabi, tidak pernah kehilangan, pernah telat, maka bisa dia menggantinya. Ada ndak itu? Nabi melakukan. Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salat lain ada 2 riwayat. Diriwayatkan oleh Tirmidzi bahwa Aisyah menegaskan, suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengganti salat qabliya zuhurnya, diganti ditambah 4 rakaat setelah zuhur, karena dia tidak punya waktu lagi melakukan salat qabliyah zuhur. Begitu pentingnya 4 rakaat sebelum salat zuhur. Demikian juga dari Ummu Salamah diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kalau tadi Aisyah 4 rakaat. Yang disaksikan oleh Ummu Salamah yang 2 rakaat. Ini pemirsa sekalian menegaskan bahwa mengqadha salat itu ada tata caranya, berdasarkan penyebabnya, yang kemudian yang bisa diqadha 2 hal, salat fardu atau salat wajib kita sebut, dengan salat sunnah yang rawatib itu dilihat kepentingannya. Tapi ini bagi yang memang sangat rindu, orang yang merasa energinya masuk, keimanannya sejuk, kalau melakukan sholat sunat qabliyah zuhur itu termasuk qabliyah subuh. Pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai catatan bahwa dalam Islam berdasarkan dalil-dalil yang ada, qadha sholat itu ada berdasarkan penyebabnya dan yang terbaru. Lalu yang kemudian diqadha dua-duanya bisa berdasarkan kebiasaan kita, tapi oleh karena kondisi waktu kita terlewat, karena kita ada keterbatasan baik fisik maupun ingatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniai kita mulia hidup dengan sholat tetap waktu. Sekian dan demikian, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.